Misteri penari selendang merah. Puluhan tahun silam, di sebuah desa terpencil bernama Cikembang, hiduplah seorang penari ronggeng terkenal bernama Ratna. Ia dikenal anggun, wajahnya cantik, dan setiap kali menari, selendang merah yang selalu ia bawa seolah hidup mengikuti gerakan tubuhnya. Namun, kecantikannya membuat banyak lelaki tergila-gila hingga menimbulkan kecemburuan dan kebencian. Suatu malam, ketika Ratna menari di acara pesta desa, sekelompok orang yang menolak kesenian ronggeng datang merusak pertunjukan. Mereka menyeret Ratna ke hutan bambu, dan di sanalah ia dihabisi secara kejam. Selendang merahnya digunakan untuk mencekiknya, lalu tubuhnya dikubur tanpa nisan. Sejak malam itu, hutan bambu desa Cikembang tidak pernah sama lagi. Gamelan gaib terdengar setiap Jumat Kliwon, meski tidak ada orang yang bermain gamelan. Puluhan tahun kemudian, kisah Ratna menjadi legenda. Anak-anak dilarang bermain di sekitar hutan pada malam hari. Namun, tetap saja ada yang penasaran. Beberapa orang pernah mengaku melihat sosok wanita berkebaya lusuh menari di bawah sinar bulan. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum aneh, dan selendang merahnya melayang-layang seolah hidup. Warga percaya bahwa selendang itu bisa melilit siapa saja yang melihat tariannya terlalu lama. Ada pula kisah tentang pemuda desa yang ditemukan meninggal dengan leher membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Jaya. Ia terkenal pemberani, tapi juga keras kepala dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Suatu malam, ia mendengar suara gamelan samar dari arah hutan. Teman-temannya ketakutan, tetapi Jaya menertawakan mereka. "Kalian terlalu percaya dongeng. Aku akan buktikan kalau semua ini cuma cerita kosong," katanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Jaya membawa sebuah lampu Petromax dan nekat masuk ke hutan bambu. Teman-temannya hanya bisa menunggu di tepi desa. Langkah Jaya semakin dalam. Suara gamelan makin jelas. Anehnya, setiap kali ia berhenti, suara itu juga ikut berhenti. Ketika ia melangkah lagi, suara gamelan kembali terdengar, diiringi suara perempuan terkekeh. Ia melihat sosok wanita menari di tengah hutan. Kebayanya lusuh, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat. Selendang merahnya berputar mengikuti gerakan tari, melayang seolah tertiup angin meski hutan bambu sunyi tanpa hembusan. Bukannya takut, Jaya malah terpaku. Langkahnya mendekat, seakan ada kekuatan yang menarik tubuhnya. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa kaki wanita itu tidak menapak tanah.
warga desa melakukan pencarian. Di tengah hutan bambu, mereka hanya menemukan selendang merah lusuh tergantung di batang bambu, berbau anyir darah. Sejak itu, tidak ada yang berani lagi mendekati hutan pada malam hari. Konon, arwah Ratna telah menemukan penari baru yang akan menemaninya. Masyarakat percaya, siapapun yang mendengar gamelan gaib dan mengikuti suara itu akan bernasib sama seperti Jaya. Hilang atau kembali dengan tubuh penuh luka dan mata kosong tanpa jiwa. Setelah hilangnya Jaya, desa Cikembang diliputi ketakutan. Malam Jumat Kliwon menjadi malam paling mencekam. Warga menutup pintu, memadamkan lampu, dan hanya berdoa agar suara gamelan tidak terdengar terlalu dekat. Namun, 10 tahun kemudian, seorang peneliti bernama Rendra datang ke desa itu. Ia tertarik dengan legenda penari selendang merah yang sudah lama menjadi bahan cerita mistis di kalangan pencinta hal-hal gaib. Awalnya, warga menolak, tapi Rendra keras kepala. Ia membawa kamera, perekam suara, dan peralatan penelitian. Kalau benar ada suara gamelan goib, aku akan merekamnya. Kalau benar ada penari, aku akan membuktikan itu hanya ilusi, katanya. Malam itu, ia ditemani seorang pemuda desa bernama Sarman yang diam-diam penasaran dengan hutan bambu. Mereka berdua masuk saat bulan purnama naik. Suara gamelan terdengar samar. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas bunyinya. Tiba-tiba, kamera Rendra merekam bayangan merah menari di kejauhan. Sarman ketakutan, tapi Rendra tersenyum puas. Namun tak lama kemudian, kamera bergetar sendiri, seakan direbut sesuatu. Rendra jatuh tersungkur, sementara Sarman melihat selendang merah melayang-layang, hampir menjerat leher Rendra. Dengan panik, ia menyeret Rendra keluar.
Ketika berhasil keluar dari hutan, Rendra pingsan. Kamera yang dibawanya hancur. Hanya tersisa potongan kain merah yang menempel di tripod. Anehnya, kain itu berbau darah segar.